warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita berniat i'tikaf. Jamaah Majlis Nurul Khairat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi Ibnu Mas'ud ini berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Saya, kata Ibnu Mas'ud, pernah suatu ketika salat di belakangnya Rasulullah di satu malam. Yang dimaksud dengan salat di sini salatut tahajud. Jadi pernah Ibnu Mas'ud salat tahajud bersama Rasulullah lailatan, pada satu malam. Fa atala al-qiyamah, dan Nabi pun berdiri begitu lama. Jadi Nabi salat tahajud lama sekali berdirinya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sampaikan satu hadis di mana Nabi salat itu baru rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, disambung dengan surah An-Nisa, kemudian Ali Imran. Itu dibaca dengan teliti, mutarassilan. Di hadis ini Ibnu Mas'ud lagi menceritakan, berarti bukan hanya sekali. Di waktu yang lain Ibnu Mas'ud pernah suatu ketika sholat di belakangnya Nabi begitu lama berdiri. Beliau begitu lama berdiri. Hatta hamamtu bi amri su'in. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, saya berazam, berniat sesuatu yang tidak baik karena lamanya Rasulullah berdiri. Qila, ditanya kepada Ibnu Mas'ud, wa ma hamamta bihi, apa yang terlintas di hatimu itu? Ada niatmu yang tidak baik. Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Saya rasa-rasanya ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking lamanya Nabi, saking lamanya sholat, sampai-sampai sahabat di belakang itu ada semacam keinginan untuk duduk dan berpisah berjamaah dari Rasulullah. Afadal hadis ini ada memberikan pelajaran. Yang pertama, mukhalafatul imami fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi. Menyalahi gerakan-gerakan imam itu dikategorikan dengan perbuatan yang tidak baik. Jadi apa yang dilakukan oleh imam, lakukan, kita ikuti. Apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti, selama itu masih gerakan sholat. Tapi jangan sampai mendahului imam. Ini yang sering kita sampaikan. Kalau sholat itu biarkan imam dulu mengucapkan takbir atau sami Allahu liman hamidah, baru kemudian kita ikut di belakang. Jangan sampai kita lebih dulu bergerak daripada imam.
Sampai kita lebih duluan bergerak, imam belum ruku, kita lebih duluan ruku. Imam baru Allah, kita sudah diterjun ke bawah. Istihsanus su'al amma ghamada minal kalam. Istihsanus su'al amma ghamada minal kalam. Hadis ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kita memperbaiki pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik kalau ada ucapan atau pembicaraan yang tidak jelas. Nah, ini juga hadis yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas ditanya, tapi pertanyaannya bentuk pertanyaan yang baik. Ini hadis yang pertama. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan Allah. Sampai-sampai sholat tahajudnya beliau itu begitu lama. Tapi kalau Nabi di sholat-sholat fardu, ada pernah Nabi sampaikan, idza amma ahadukum atau kama qala Rasul falyukhaffif. Kalau di antara kalian ada yang menjadi imam, maka ringankan sholatnya. Jadi kalau di dalam sholat berjamaah, sholat fardu, ringankan sholat. Karena kenapa? Fa inna fihim ad-dha'if wal musafir. Karena di antara jamaah mungkin ada yang sudah asam urat, ada jamaah yang sudah tidak mampu berdiri lama, ada mungkin jamaah yang penyakitnya tidak bisa menahan kentut atau silsilatul baul. Ada jamaah juga yang tidak bisa menahan buang air kecil, macam-macam. Ada jamaah yang musafir, ada jamaah yang bawa anak kecil. Apalagi kita sudah dengar suara anaknya menangis. Oh, jangan imam baca lagi ayat panjang-panjang. Oh, ini sudah menangis ini. Kasih singkat. Mungkin di rakaat pertama panjang, rakaat kedua kasih singkat. Tapi kalau sholat sendiri diperpanjang. Hadis berikut jamaah Majelis Nurul Khairat yang insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah jaga, Allah lindungi kita, semuanya insyaallah. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Kata Rasulullah, yang mengikuti mayit ketika dibawa ke pemakaman itu ada 3. Hadis ini familiar, biasa kita dengar. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit ketika diantar ke pemakaman ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Siapa keluarganya? Istri, anaknya, orang tuanya kah? Sepupunya, saudaranya. Kemudian hartanya, siapa hartanya? Mungkin diantar dengan mobilnya. Bahkan ada yang orang dikuburkan dengan mobilnya, bahkan dikubur dengan mobilnya. Yang ketiga, amalu, amalnya. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid. Maka 2 yang mengikuti mayit ke kubur itu akan kembali. Keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Wa yabqa wahid, 1 yang tinggal di kuburan, yaitu amaluhu. Yabqa amaluhu, yang tertinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, memotivasi kita untuk senantiasa melakukan sesuatu yang senantiasa menemani manusia. Lakukanlah sesuatu yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Carilah sesuatu yang
selalu ikut serta dengan kita. Kalau harta bisa-bisa saja dia hilang. Tapi kalau amal tidak akan pernah dia hilang. Amal itu akan tetap tinggal dan bersama-sama dengan kita. Saya mengikuti kemarin kajiannya Gus Bahauddin, seorang ulama di Jawa yang saya lihat beliau itu viral dan beliau dikategorikan sebagai ulama dai yang terkenal, banyak memberikan kontribusi kepada umat ke-37 kalau saya tidak salah, seluruh Indonesia. Gus Baha, beliau cerita begini dalam kitab apa kemarin dia sebut itu, ada satu kitab. Di kitab itu dijelaskan bahwa ketika malaikat Munkar dan Nakir akan menyiksa seorang yang fasik. Itu orang fasik, orang yang banyak dosanya, banyak berbuat dosa. Dia akan menyiksa orang itu di dalam kubur, mau dipukul. Tiba-tiba keluar dia punya amal. Apa amalnya? Hafalan Al-Qur'annya keluar. Dia bilang, jangan pukul. Jangan pukul dia. Dia bilang, ini jahat sekali, dia bilang dia. Malaikat bilang, dia jahat sekali, harus dipukul. Dia bilang, kalau kau pukul dia, berarti kau juga pukul saya, Al-Quran. Kalau kau pukul itu orang, berarti anda juga memukul Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Diadukanlah kepada Allah. Allah bilang, kenapa? Kenapa kalian ini? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allahu alim, Allah maha mengetahui. Allah bertanya itu bukan Allah tidak tahu, tapi supaya menjadi ibar untuk kita. Kenapa kau pukul dia? Ini orang paling banyak dosanya ya Allah, paling malas sholat, paling banyak sekali ya, mau dipukul. Tapi keluar Al-Quran, kamu kenapa? Saya di dalamnya, di dalam hatinya ya Allah. Kalau orang itu dipukul, berarti saya ikut dipukul. Apa kata Allah? Kalau begitu malaikat Munkar Nakir ikuti maunya ini Al-Quran. Ikuti maunya Al-Quran. Akhirnya orang itu diselamatkan dengan amalnya. Apa amalnya? Hafalan Al-Quran. Saya pernah mendengar, membaca bahwa kita di akhirat itu tingkatan kita sesuai dengan hafalan Al-Quran kita. Berapa ayat-ayat yang kita hafal, begitu kita punya tingkatan juga di sana. Di dalam kubur juga insya Allah terang. Orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak yang hafal Al-Quran, terang kuburannya. Tinggi tingkatannya. Surganya juga seperti itu. Jadi banyak-banyak hafal Al-Quran. Semakin banyak ayat kita hafal, semakin tinggi kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ada hadis yang menyebutkan bahwa, saya lupa ya redaksinya, intinya orang yang lupa dengan Al-Quran ya, orang yang sudah menghafal Al-Quran kemudian dia lupa, apa itu ujungnya? Itu disyarah, dijelaskan ya di situ. Yang dimaksud dengan orang yang menghafal Al-Quran kemudian lupa, orang yang sudah mengamalkan Al-Quran, perintah Al-Quran kemudian dia tinggalkan Al-Quran, memang celaka. Kenapa diterjemahkan demikian oleh ulama kita? Karena memang manusia tidak sempurna kemanusiaannya kalau dia tidak lupa. Tidak dikatakan dia manusia kalau dia tidak lupa. Karena memang manusia dari kata Nasya yansa, dari kata lupa, memang manusia itu lalai, lupa. Dan sudah tabiatnya manusia lupa hafalan. Hadis berikut jamaah sekalian, An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud lagi radhiyallahu anhu, Allah meridhai. Bagus kita kalau dengar nama Rasulullah ini kita mengucapkan salawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah bersabda,
al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Nabi menyampaikan surga itu lebih dekat kepada kalian daripada jepitan sendal kita. Surga lebih dekat dengan kita daripada dekatnya sendal yang kita jepit dengan kaki itu. Kalau kita jepit sendal, kita pakai sendal, kemudian kita jepit, atau sendal yang pakai bukan jepit ya, ada yang di atasnya begini, lengkungannya itu, kita masukkan ke situ kaki. Adakah jarak antara kulit kita dengan sendal itu? Ada? Tidak ada jarak. Ini kalau sendal begini, tidak ada jarak begini. Kalau begini tak lempar sendal ini, langsung. Dekat atau tidak? Dekatnya. Nabi bilang lebih dekat surga daripada itu. Kita dengan surga lebih dekat daripada kita punya sendal dengan kita jepit itu. Bayangkan bagaimana dekatnya surga dengan kita. Wan naru mislu zalik. Neraka juga begitu. Ini. Surga dekatnya seperti itu, neraka juga dekatnya begitu. Jadi tinggal kita mau dekat yang mana. Surga dekat sekali, neraka dekat sekali. Kita mau yang mana? Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Hadis ini memberikan kita pelajaran at-ta'atu musilatun ilal jannah wa annal ma'siyata tuaddi ilan nar. Ketaatan akan mengarahkan kita ke surga dan kemaksiatan akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Mukhalafatul hawa tariqun ilal jannah. Ini yang pertama ya. Yang pertama tadi pelajarannya bahwa ketaatan akan membawa kita ke surga. Ada teman saya di Makassar, dia posting perbandingan dunia dengan akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian diperkecil lagi 100 berapa itu ya? 1 jam. Intinya 1,5 jam. 1,5 jam di akhirat sama dengan usia kita 63 tahun. Jadi saya ulangi, 1,5 jam, 1 jam setengah saja. 1 jam setengah di akhirat sama dengan usia kita yang 63 tahun. Alangkah ruginya orang yang dia gadaikan, lalaikan akhiratnya hanya karena 1,5 jam. Dia mau bersenang-senang 1 jam setengah, tapi dia tidak mau senang-senang selamanya di akhir. Di dunia kita hidup ibaratnya seperti 1 jam setengah saja. Kalau hitungan Tuhan kita Allah ya. Wa inna yawman 'inda rabbika, satu hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Berarti usia kita yang 63 tahun di sisi Tuhan sama dengan 1,5 jam. Ada orang mau berbahagia 1 jam setengah, kendati dia tinggalkan kebahagiaan yang abadi hanya untuk bahagia yang 1 jam setengah saja dunia. Dia tinggalkan itu akhirat. Dia tidak sholat, dia ambil haknya orang, dia zalimi orang, dia maki orang, dia ambil haknya orang, semua. Dia jelek-jelekan orang. Dia lupakan akhiratnya yang abadi, kekal abadi. Hanya karena sementara itu. Padahal setelah kita mati nanti, akhirat itu selamanya. Ma salakakum fi saqar. Apa yang mengakibatkan kalian masuk dalam neraka saqar? Pertanyaan ini diajukan kepada penduduk neraka yang belum terjadi. Allah sudah masukkan di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran kita renungkan itu. Afala ta'qilun. Apakah kita tidak berakal?
Afala tatafakkarun, tidakkah kita berpikir? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan pertanyaan yang diajukan kepada penduduk neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Apa yang mengakibatkan kamu masuk di sini neraka Saqar? Mereka dengan polos dan lugu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Selesai urusan. Jadi kalau tidak sholat, siap-siap di situ tempat. Allah sudah masukkan di situ dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran. Ini akan terjadi nanti. Al-Quran itu mukjizat. Jadi gunakan kesempatan kita mujahadah, bersungguh-sungguh, hidup kita sungguh-sungguh dalam kebaikan. Jadi surga itu dekat, neraka pun dekat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Beliau dijuluki Abu Firas, khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab bin Aslam. Wa min ahli suffah, dan Rabi'ah ini termasuk ahlu suffah. Kalau biasa kita dengar ahlu suffah itu dijelaskan di sini. As-suffatu makanun masqufun fi akhir masjidir Rasul ya'wi ilaihi al-fuqara. Suffah itu adalah satu tempat yang diberi atap di sisi masjidnya Nabi, di ujung masjidnya Nabi, di mana di tempat itu bernaung orang-orang fakir. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab termasuk orang yang fakir, yang tinggal di Suffah itu. Makanya disebut ahlu Suffah, pembantunya Rasulullah. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Beda, ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kaya. Kalau dibilang wudu, itu berwudu. Kalau wadu, air wudu, air untuk dipakai berwudu. Itu beda harakat saja. Wudu, berwudunya. Tapi kalau wadu, air yang akan dipakai berwudu. Jadi Rabi'ah ini memberikan Rasulullah air untuk dipakai berwudu dan hajatnya. Ya, mungkin Nabi waktu itu buang air atau mandi ya. Dikasih air oleh Rabi'ah. Faqala salni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan kepadaku atau minta sama saya. Mungkin Nabi waktu itu jamaah sekalian, Nabi merasa apa ya? Kalau ada yang membantu beliau, dia kasih apa yang kamu minta. Sama dengan kita, ini terutama yang bapak-bapak ya, orang-orang tua saya. Kalau kita punya anak, saya pernah sampaikan, kalau kita punya anak kita berbuat baik kepada kita, dia kasih kita makanan, dia kasih air minum, dia kasih baik sendal, doakan langsung dia. Istri kita bahkan, kita punya istri, dia layani kita dengan baik, dia buatkan hidangan di atas itu. Kemudian kita merasa terharu, berdoa cepat, ya Allah, berkahi saya punya istri, ya Allah, jadikan istri saya penduduk surga. Banyakkan umur istri saya, berikan dia kesehatan, keafiatan, hilangkan segala kegundahannya, kesulitannya, ya. Seperti itu. Ada yang berbuat baik dengan kita, segera doakan. Terus ada yang bilang rugi kita doakan orang terus. Justru sebenarnya mendoakan orang lain lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya lebih cepat ke kita. Karena tidak ada kita doakan orang lain melainkan malaikat berkata, walaka bimislin. Kamu juga dapat apa yang kamu doakan kepada orang. Jadi sering-seringlah doakan orang. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan orang dan doa itu akan kembali kepada kita. Nah, ini dia memberikan Rasulullah air wudu dan air untuk hajatnya. Nabi bilang, minta. Apa yang kau minta sama saya? Fakultu, Rabi'ah berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini enaknya kalau menjadi sahabat Nabi nih. Menjadi sahabat Nabi, apa yang kau minta? Dia bilang, ya Rasulullah, saya meminta kepadamu agar saya menjadi temanmu di dalam surga. Masya Allah. Enaknya kalau kita ditanya begitu.
Kalau kita ditanya seperti itu oleh Rasulullah, oh minta-minta ya Pak. Tidak usah minta emas. Saya ingin didekatmu dalam surga. Masya Allah, istimewa sekali sebenarnya. Faqala aw ghaira dzalik, masih ada yang lain? Bayangkan Nabi, masih ada yang lain? Qultu huwa zakah, itu saja. Rabi'ah bilang itu saja ya Rasulullah. Faqala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka bantu saya untuk dirimu, bantu saya supaya kamu juga sama-sama saya di dalam surga. Saya sudah doakan, tapi bantu saya supaya kamu juga bisa masuk surga dengan saya dengan mudah. Bi kathratis sujud, dengan banyak bersujud. Salat terutama salat lima waktu. Li'anna al-'abda aqrabu ma yakunu ila Allah wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Paling dekat, bukan paling dekat ketika dia di pasar, di masjid, tapi pada saat dia sujud itu paling dekat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Nabi menganjurkan kita ba'atsirud doa, banyak-banyaknya berdoa. Banyak-banyaklah kita berdoa pada saat kita sujud. Kalau doa kita yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, maka diucapkan dalam hati, dilintaskan dalam hati. Tapi kalau doa yang kita mau baca dalam Al-Quran, Rabbana atina, boleh dilafazkan saat sujud, karena bagian dalam Al-Quran. Ada ulama yang menyebutkan selain dalam Al-Quran bisa membatalkan sholat. Jemaah sekalian sudah memasuki, saya rasa cukup. Jadi banyak-banyak sujud kata Rasulullah di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai segala aktivitas kita, menjadikan kita orang-orang yang mencintai kebaikan dan membenci dengan keburukan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.